Shalom saudara-saudara sekalian. Kali ini saya ingin memberi judul renungan kita adalah pemimpin Yahudi ingin membunuh Yesus. Pemimpin Yahudi ingin membunuh Yesus. Kita baca dalam Matius 26 ayat 3-4. Matius 26 ayat 3-4. Pada waktu itu berkumpullah imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi di istana imam besar yang bernama Kayafas, dan mereka merundingkan suatu rencana untuk menangkap Yesus dengan tipu muslihat dan untuk membunuh dia. Ya, jadi memang pemimpin Yahudi ini selalu berusaha bagaimana caranya bisa membunuh Yesus. Sebetulnya siapa saja pemimpin agama Yahudi itu? Pada zaman Yesus itu pemimpin agamanya siapa? Mereka adalah kaum Saduki ya, Farisi, orang Farisi, dan para ahli Taurat. Tiga kelompok ini adalah pemimpin agama yang paling berkuasa dan dihormati oleh bangsa Yahudi. Mereka biasanya selalu berada di Bait Allah dan di sekitar Yerusalem. Mereka selalu bersama-sama untuk mengawasi seluruh umat Yahudi. Nah, sekarang kita lihat siapakah kaum Saduki itu? Siapakah kaum Saduki itu? Kaum Saduki itu sebetulnya adalah keturunan atau pengikut dari Imam Zadok, yaitu imam pada zaman Raja Daud. Dalam 2 Samuel 8 ayat 17 bagian A, 2 Samuel 18 ayat 17 bagian A, Zadok bin Ahitub dan Ahimelek bin Abiatar menjadi imam. Itu dalam Samuel 8 ayat 17 bagian A. Sehingga kemudian kaum ini disebut orang Saduki. Mereka hanya mempercayai kelima kitab Musa, hanya percaya 5 kitab Musa. Mereka tidak mengakui kitab para nabi, kitab karya tulis atau hikmat lainnya. Dan sesuai dengan kelima kitab Musa itu, mereka tidak mengakui adanya kehidupan atau kebangkitan orang mati. Jadi mereka tidak mengakui adanya orang yang setelah mati dia hidup kembali, tidak mungkin katanya. Mengapa? Karena kelima kitab Musa itu tidak menuliskan tentang kebangkitan orang yang sudah mati. Tapi ternyata pendapat ini keliru menurut Tuhan Yesus. Dalam Matius 22 ayat 39. Kita bisa baca sendiri ya. Pada umumnya sebagian besar dari mereka menjadi imam, para pengusaha atau politikus. Tetapi kedudukan mereka dalam imam adalah sebagai pemimpin tertinggi dan dari keimaman Yahudi, dan selalu memutuskan sesuatu yang amat penting dalam agama. Diduga Kayafas yang menjadi imam besar dan pemimpin majelis agama untuk mengadili Yesus adalah kaum Saduki. Dalam Matius 26 ayat 57, demikian firman Tuhan, sesudah mereka menangkap Yesus, mereka membawanya menghadap Kayafas, imam besar. Di situ telah berkumpul ahli-ahli Taurat dan tua-tua. Jadi ketika mereka sudah menangkap Yesus, kemudian mereka membawanya ke Kayafas, imam besar, seorang imam besar. Itu kaum Saduki. Jadi tidak percaya pada kitab-kitab lain selain kitab Pentateuch, kitab karangan Musa itu. Sedangkan kaum Farisi adalah kelompok orang Yahudi yang mempercayai dan mempelajari kitab Taurat, kitab para nabi dan adat istiadat bangsa Yahudi yang tertulis dalam kitab Talmud.
yang tertulis dalam. Jadi ada adat istiadat bangsa Yahudi yang tertulis dalam kitab Talmud. Mereka percaya itu semua. Ya. Mereka berusaha hidup kudus dengan sangat ketat sesuai perintah Tuhan. Mereka berusaha hidup kudus sesuai perintah Tuhan. Hebat dong ya, benar. Mereka rajin beribadah, membaca kitab suci, berpuasa, memberi perpuluhan, dan mengajar jemaat. Luar biasa mereka ini. Mereka, tapi ini lemahnya. Mereka menganggap bahwa orang yang tidak melakukan semua upacara ibadah orang Yahudi itu adalah orang berdosa. Tidak melakukan semua upacara ibadah orang Yahudi adalah orang berdosa. Mereka amat membanggakan kepatuhan mereka terhadap ritual agama Yahudi. Kemudian ahli Taurat. Sedangkan para ahli Taurat adalah pemimpin agama yang mempelajari hukum Taurat, sehingga mereka dipercaya menjadi ahli hukum agama Yahudi untuk mengatasi masalah agama. Jadi ada pengadilan-pengadilan agama, itulah diatasi oleh ahli Taurat. Banyak masalah bangsa ini diputuskan oleh para ahli Taurat menggunakan setiap kata dalam kitab Taurat. Nah, ketika datang orang yang Majus dari timur menanyakan di mana sang raja yang baru lahir itu, maka Herodes bertanya pada imam kepala dan ahli Taurat. Mereka berkata kepadanya, di Bethlehem, di tanah Yudea. Karena demikianlah ada tertulis dalam kitab para nabi, kitab nabi, Matius 2 ayat 6. Tepat sekali, tepat. Luar biasa pengetahuan Alkitab mereka ini. Mereka bisa menjawab pertanyaan itu secara persis dan tepat. Nah, ketiga golongan ini adalah pemimpin agama yang menduduki kursi Musa. Patuh pada hukum Taurat dan dihormati orang bangsa Yahudi. Sebetulnya mereka itu amat dihormati bangsa Yahudi. Sayangnya mereka itu sombong, merasa suci, suka dipuji dan munafik orangnya. Dalam Matius 22 ayat 2-3, demikian firman Tuhan, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu turutilah dan lakukan segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Itu tertulis dalam Matius 23 ayat 2-3. Ya, ternyata sebagian besar dari mereka hanya berpura-pura patuh pada hukum Tuhan, tapi sesungguhnya mereka bersikap munafik, pura-pura suci dan pura-pura rajin ibadah. Mereka mengajarkan firman Tuhan tetapi tidak melakukannya. Mereka mengikat beban berat dan menaruhnya pada pundak orang, tapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Mereka menelan rumah para janda. Mereka mentobatkan satu orang, lalu mereka menjadikan dia penghuni neraka. Yesus amat mengecam mereka. Nah, sebetulnya para pemimpin agama Yahudi ini dan semua bangsa Yahudi sedang menantikan datangnya Sang Mesias, Juru Selamat bangsa ini. Mereka menantikan kedatangan Sang Mesias. Mereka percaya bahwa Allah akan segera mengirimkan Mesias itu. Tetapi mereka sudah membayangkan Mesias itu sebagai orang yang sangat hebat dan berkuasa. Mesias itu akan menjadi tokoh politik bangsa ini. Dia akan memimpin seluruh bangsa Yahudi untuk membebaskan diri dari negara lain. Memimpin seluruh bangsa Yahudi
untuk membebaskan diri dari penjajah mereka. Pada waktu itu bangsa Yahudi sedang dijajah atau dikuasai di bawah kekuasaan bangsa Roma. Kemudian Yesus datang ke hadapan mereka, yang adalah Mesias itu sendiri. Yesus adalah Mesias itu sendiri. Namun mereka tidak mempercayainya. Mereka tidak mempercayai Yesus sebagai Mesias. Bahkan mereka menolaknya, lalu menghasut dan menyalibkan Yesus di Golgota. Mereka membenci Yesus dan berusaha membunuhnya. Mengapa mereka ingin membunuh Yesus? Ya, mengapa mereka ingin membunuh Yesus? Karena mereka tidak tahu siapa Yesus itu. Mereka tidak mengenal siapa Yesus sebenarnya. Mereka pemimpin yang buta dan tuli. Dalam Yohanes 12 ayat 40 dan Yesaya 6 ayat 10, yang tidak menyadari bahwa Yesus adalah Mesias yang mereka nantikan. Bahkan ketika Yesus mengatakan bahwa dirinya adalah Mesias, mereka tidak percaya dan malahan justru menganggap Yesus menghujat Allah dan memutuskan untuk menghukum mati Yesus. Dalam Matius 26 ayat 63 sampai 66. Tapi Yesus menyatakan kebenaran. Yesus menyatakan seluruh kebenaran kepada orang Yahudi dan pemimpin agama Yahudi bahwa dirinya adalah utusan Tuhan yang akan menyelamatkan bangsa ini dari penjajahan dosa. Dari penjajahan dosa, ya. Dia juga membongkar seluruh kesalahan para pemimpin agama mereka. Mereka bukan menerima semua itu, tapi malah mereka marah. Ya, karena mereka disindir, mereka marah sekali pada Yesus. Mereka tidak mau menerima kebenaran itu. Mereka menolaknya. Hanya sedikit dari mereka yang mengerti tentang siapa Yesus itu sebenarnya. Ya, para pemimpin ini bukan tersadar atas teguran dari Tuhan Yesus. Mereka malah tersinggung dan marah besar karena merasa telah dipermalukan oleh Tuhan Yesus. Sehingga mereka berusaha membunuh Yesus. Itulah kedegilan dan kekerasan hati mereka. Mereka menganggap hari Sabat adalah hari yang suci, sehingga orang-orang dilarang melakukan berbagai kegiatan di hari itu. Memang Sabat adalah hari yang disakralkan oleh bangsa Yahudi, tapi tidak berarti hari Sabat tidak boleh berbuat baik. Nah, kemudian Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Matius 12 ayat 13. Hal itu membuat mereka menjadi marah sekali. Ketika Tuhan Yesus menyampaikan hal itu, bahwa bila dombanya terjatuh dalam lubang pada hari raya Sabat, bukankah mereka tetap menolongnya? Jadi ketika orang Yahudi dombanya terjatuh dalam sumur misalnya, dalam lubang, bukankah orang Yahudi juga akan menolongnya? Lalu Tuhan bertanya pada mereka, apakah orang sakit ini tidak boleh ditolong? Dari Sabat, mereka semua terdiam. Lalu orang Yahudi bersekongkol untuk membunuh dia. Orang-orang semakin banyak yang mengikuti Yesus dan mulai tidak percaya pada mereka. Lalu mereka marah dan kembali bersiap-siap untuk menangkap dan membunuh Yesus. Yohanes 11 ayat 47. Mereka amat takut kehilangan kekuasaan. Tetapi nubuatan yang disampaikan para nabi terdahulu tentang Yesus ini, ia akan mati, namun akan hidup kembali. Hari ini telah terjadi. Dan itu semuanya sungguh-sungguh terjadi. Kisah pembunuhan atas Yesus itu memang sudah dinubuatkan oleh para nabi. Ya, jadi demikianlah firman Tuhan.
Jadi kematian Yesus sudah dinubuatkan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Amin.